Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin-nari wal iyadzu billah. Muslimin, kaum muslimat, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang alhamdulillahnya dengan nikmat dan karunia-Nya pada kesempatan yang mulia ini, di malam ini kita kembali bisa berkumpul bersama melanjutkan pelajaran kita di dalam kitab Sirah Nabawiyah atau menapak sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, manusia terbaik yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi ini, dan beliau adalah manusia yang telah mengajarkan kepada kita tentang berbagai disiplin ilmu dan agama, Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita ini menjadi pertemuan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita keikhlasan, dan Allah jadikan untuk kita pahala yang berlipat ganda untuk kita bersama. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita semua orang-orang yang senantiasa cinta kepada ilmu dan cinta kepada majlis ilmu. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi yang kita cintai, Rasul yang kita muliakan, Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam juga terlimpah tercurah kepada keluarga beliau, kepada sahabat dan sahabiat beliau, juga kepada umat yang mengikuti syariat beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, mic yang luar itu, mic yang luar ini tolong diangkat. Mic-nya itu disangkutkan di pintu belakang. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita saat ini membahas kembali tentang dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara terang-terangan nih. Dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara terang-terangan, dan ini sebagainya sudah kita jelaskan dan sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengumumkan dakwahnya kepada seluruh kaum Quraisy yang itu merupakan kerabat-kerabat beliau sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah SAW itu memperluas jaringan dakwahnya hingga kepada penduduk Mekah secara umum. Awalnya kepada kerabat-kerabatnya, yang kedua kepada orang-orang Quraisy, kepada suku Quraisy secara umum, kemudian kepada semua kabilah yang ada di kota Mekah, sehingga dakwah Nabi Muhammad SAW itu menyeluruh di kota Mekah ketika itu, sampai ketika Allah Azza wa Jalla perintahkan kepada Allah, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Muhammad, sampaikan olehmu secara terang-terangan atas apa yang engkau diperintahkan kepadanya, wa a'rid 'anil musyrikin, dan berpalinglah engkau dari orang-orang musyrik. Sehingga dalam ayat ini terdapat dua makna yang kemarin sempat kita singgung ya. Dalam ayat ini terdapat dua hal atau dua perkara yang Allah perintahkan. Yang pertama, menyampaikan dakwah secara terang-terangan kepada manusia meskipun resikonya ketika itu sangat besar. Itu yang pertama. Tapi tentunya ketika Allah yang memerintahkan berarti ada jaminan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, menghindari peperangan, ya, sehingga hanya dikatakan wa a'rid 'anil musyrikin, menjauhlah, berpaling dari orang-orang musyrik, enggak usah diperangi mereka. Sebagaimana yang dikabarkan oleh Waraqah bin Naufal, ketika Nabi Muhammad SAW kita itu berdakwah, maka kelak akan ada orang-orang yang akan memusuhinya, bahkan akan mengeluarkan Nabi dari kota Mekah. Tapi kata Allah, wa a'rid 'anil musyrikin, berpaling dari mereka, enggak usah diladenin, enggak usah dilayanin, sampaikan saja, terus jelaskan, terus dakwahkan, dan terus ajak manusia kepada agama. Walaupun ada yang mencerca, ada yang mencela, ada yang mencaci, ada yang memaki, terus apapun itu lanjutkan dakwah, teruskan perjuangan dakwah ini.
dan berpaling mereka, cukup menghindar. Ini perintah dari Allah Azza wa Jalla kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika Nabi Muhammad SAW itu mulai berdakwah di kota Mekah secara terang-terangan, maka terjadi apa? Kehebohan. Terjadi huru-hara ketika itu. Sehingga di tengah-tengah penduduk kota Mekah terjadi kehebohan, terjadi huru-hara. Hal itu mengakibatkan adanya amarah, adanya pengingkaran, adanya penolakan murka dari orang-orang Mekah ketika itu. Dan situasi ketika itu sangat berbahaya. Karenanya Allah Azza wa Jalla hanya memerintahkan Rasulullah SAW dan beberapa sahabatnya saja untuk berdakwah secara terang-terangan. Tidak semua orang. Allah enggak memerintahkan kepada semua yang sudah mengenal Islam dakwah secara terang-terangan, enggak. Hanya Rasulullah SAW dengan beberapa orang sahabat yang ditunjuk oleh Nabi SAW untuk berdakwah secara terang-terangan. Karena ini tantangannya sangat besar. Makanya memang dakwah ini, menyampaikan agama, berdakwah, menjadi dai atau menjadi seorang ustadz yang menyampaikan agama itu banyak tantangannya. Ya, banyak tantangannya. Ada yang nanti dikatakan soalim, ada yang akan dikatakan cendainya yang paling banau, cendai jojo yang nang botwe, macam lamogang pintu surga dan sebagainya. Tapi ini masih mending. Sedangkan di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu dakwah mereka nyaris nyawa tantangannya, ya, tantangannya nyawa ketika itu. Rasulullah SAW berdakwah kepada orang-orang Mekah ketika itu. Nah, kemudian kalau pertanyaan apa sih yang menghalangi orang-orang Mekah itu mereka enggan masuk Islam? Apa yang menghalangi mereka? Kenapa mereka itu tidak mau masuk Islam? Apa sebabnya? Apa yang menghalangi mereka? Ya, sebelum kita berbicara tentang upaya penduduk Mekah untuk menghancurkan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu sebaiknya kita terlebih dahulu mengetahui hal-hal apa saja yang menghalangi orang-orang Mekah, penduduk Mekah ketika itu untuk menerima dakwah Nabi Muhammad SAW. Kenapa mereka tidak beriman? Apakah mereka tidak mau? Apakah mereka itu tidak mengetahui atau mereka tidak membutuhkan dakwah Islam? Ya, mengapa mereka bahkan menentang dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedangkan Rasulullah sendiri itu bagian daripada mereka dan mereka telah bersaksi, kami tidak pernah menemukan engkau wahai Muhammad dalam kondisi berdusta. Ini Rasulullah loh Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kenapa mereka nggak mau beriman? Pertanyaan besar kan dari keluarganya. Mereka sudah yakini beliau itu beriman, beliau orang yang amin, bisa dipercaya, ya kan? Bahkan tidak pernah berdusta dan seterusnya. Tapi kenapa kemudian orang-orang Mekah ini mereka enggan untuk beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Jazakumullah. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ketahuilah masyarakat Mekah secara umum mengetahui dengan jelas. Masyarakat Mekah secara umum mereka mengetahui dengan jelas bahwa risalah yang dibawa oleh Muhammad ibn Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kebaikan, adalah kebenaran. Siapa yang enggak mengakui coba? Siapa enggak mengakui? Anda tahu enggak ketika Nabi sudah berdakwah, orang-orang kafir Quraisy itu masih menitipkan barang-barang titipan kepada siapa coba? Kepada Nabi loh. Dan 13 tahun Nabi berdakwah di Mekah itu, titipan-titipan barang-barang orang-orang Quraisy masih dikasih oleh kepada Muhammad. Muhammad nih nitip barang. Kenapa coba? Karena mereka tahu Muhammad itu orangnya jujur. Muhammad enggak membawa keburukan. Muhammad enggak membawa kesalahan. Yang didakwakan Muhammad itu kebenaran. Bahkan sampai ketika Rasulullah itu meninggalkan kota Mekah untuk hijrah ke kota Madinah secara sembunyi-sembunyi, beliau meninggalkan siapa? Abu Talib kan di rumahnya. Apa kata Nabi kepada Abu Talib berpesan, wahai Abu Talib, wahai Ali bin Abi Talib, wahai Ali, ya, engkau tetap tinggal di rumahku ini dan kembalikan semua barang-barang titipan orang-orang musyrikin. Jika telah selesai baru engkau menyusul kami. Sebelum selesai semua barang-barang titipan jangan tinggalkan Madinah. Bayangkan tuh, Nabi Muhammad SAW loh, mau lari aja masih mikirkan barangnya orang-orang musyrikin. Sementara mereka orang-orang yang mengusir Rasulullah SAW, yang diusir masih memikirkan yang mengusir. Nggak pernah ada orang dalam sejarah kayak gini. Kalau kita diusir mah wis lah, nak mati lah, nak apalah, nak itulah, terserah lah.
pokok dia diusir, berarti dia tidak akan peduli ke mereka. Kan begitu ya? Nabi Muhammad enggak. Udah diusir, diintimidasi, dianiaya, keluarganya dizalimi, dicerca, dicaci, dimaki, tapi masih memikirkan barangnya orang-orang kaum musyrikin. Ini Rasulullah SAW. Nah, ketahuilah bahwa orang-orang kafir Quraisy itu sebenarnya mereka mengakui dan mengerti dakwah yang dibawa Muhammad itu benar. Dakwah yang dibawa Nabi Muhammad itu adalah sebuah hal yang baik, ya. Sebagaimana ketika Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat dalam sebuah ayat ya dalam Al-Qur'an, tepatnya di surat An-Naml ayat yang ke-14, Allah berkata, "Wajahadu biha wastayqanatha anfusuhum dhulman wa 'uluwan fanzur kaifa kana 'aqibatul mufsidin." Apa kata Allah Azza wa Jalla? Dan mereka mengingkarinya karena kezaliman dan kesombongan mereka. Wastayqanatha anfusuhum, sementara hati-hati mereka itu meyakini kebenaran yang dibawa oleh Muhammad. Coba tuh. Nyalah bebas Muhammad itu betul. Yang dibawa oleh Muhammad itu benar, mereka sudah tahu. Tapi mereka enggak mau mengikutinya. Mereka enggan untuk mengikutinya. Karena apa? Zulman wa 'uluwa. Karena sifat sombong, meninggi, dan juga karena zalimnya mereka kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Maka perhatikanlah kesudahan bagi orang-orang yang berbuat mufsidin, yang berbuat kerusakan, dan menolak Muhammad SAW itu adalah sebuah kerusakan di muka bumi ini. Al-Qur'an telah diturunkan dengan bahasa Arab yang fasih. Ya kan? Makanya orang-orang itu mengatakan apa? Wa ma huwa biqauli kahin, wa ma huwa biqauli syair. Mereka tahu ini bukan perkataan dukun, ini bukan perkataan tukang penyair, ini bukan syair. Mereka tahu kok. Ini bukan perkataan orang biasa. Mereka udah sadar. Mereka tuh pada hakikatnya hati mereka meyakini yang dibawa Muhammad itu benar. Tapi karena kesombongan, karena keangkuhan, kini pun seperti itu. Ndak apa uang ndak bisa tunduk kepada sunnah? Mengapa uang ndak bisa mengikuti sunnah? Didakwahkan kepada sunnah, ndak apanya ndak mau. Karena apa? Zulman wa 'uluwah. Karena kezaliman hati mereka dan juga karena sifat kesombongan mereka. Ya, karena sombong, karena angkuh. Kalau orang mau menundukkan egonya, membuang keangkuhan dan kesombongannya, ini dakwah itu sangat mudah untuk diterima sebenarnya ya. Tapi mereka nggak mau menerima dakwah karena salah satu sebabnya karena kesombongan. Iya, hidayah Allah betul, itu mutlak dari Allah Azza wa Jalla. Tapi sebab kenapa Allah tidak berikan hidayah kepada orang tersebut karena zulman wa 'uluwa. Makanya dikatakan tadi wajahadu biha, mereka menolak, membantah. Wastayqanatha anfusuhum, sementara hati-hati mereka, jiwa-jiwa mereka sudah yakin yang dibawa Muhammad itu adalah sebuah kebenaran. Itu mereka. Tayyib. Naam. Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab yang diyakini oleh mereka, dipahami oleh mereka, dan mereka sudah terbiasa dengan bahasa itu. Bahkan bahasa-bahasa orang-orang terdahulu sudah mereka paham dengan sastra yang tinggi. Ya, di sana ada ahlul fasahah, ada ahlul balaghah yang mereka paham dengan bahasa Arab. Pastilah memahami, mengetahui kesempurnaan Al-Quran dari segala sisinya. Karena Allah katakan, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfi, tanzilu min hakimin hamid. Al-Quran tidak datang kebatilan, mau dari depan mau dari belakang, karena itu diturunkan oleh Allah dari Maha yang terpuji dan lagi Maha bijaksana. Itu Allah Azza wa Jalla. Bahkan ya, mereka itu mengetahui dengan pasti bahwa Nabi Muhammad SAW itu tidaklah membuat sendiri, melainkan itu adalah wahyu dari Allah untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Mereka sudah tahu ini bukan karangan Muhammad. Muhammad tak pandai baca, Muhammad tak pandai nulis, mengarang bagaimana, ya. Bahkan orang Arab dengan sastra tinggi pun nggak bisa menandingi bahasa-bahasa Al-Quran. Ini bukan bahasa manusia. Mereka yakin itu, mereka sudah sadar itu, mereka sudah tahu. Tapi lagi-lagi mereka, ya, mereka tetap tidak meyakininya karena sombong. Dikisahkan bahwa suatu ketika Ubay ibn Khalaf ini yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, orang yang akan dikumpulkan oleh Allah bersama dengan Fir'aun, Haman dan Qarun. Ubay ibn Khalaf di zaman Rasulullah SAW. Ketika Ubay bin Khalaf, salah satu gembong kesyirikan di Mekah ketika itu, pernah datang kepada Nabi Muhammad SAW. Ubay bin Khalaf ini
Kemudian orang Ubay ini mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, la aqtuluk, aku sungguh ingin membunuhmu, kata Ubay bin Khalaf ini. Rasulullah pun menjawab dengan tenangnya, tidak, akan tetapi aku justru yang akan membunuhmu dengan izin Allah. Bal aqtuluka biiznillah. Ini Ubay bin Khalaf mengatakan apa? Aqtuluk atau qataltuk, aku akan membunuhmu. Bal qataltuka biiznillah. Enggak, justru aku yang akan membunuhmu dengan izin Allah Azza wa Jalla. Tenang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu pun berlalu. Ketika itu di hari itu enggak terjadi apa-apa. Waktu pun berlalu. Sementara ancaman Rasulullah SAW terus terngiang-ngiang di benak siapa? Ubay bin Khalaf. Kok Muhammad ngomong gitu nih? Kenapa dia bilang dia yang akan membunuhku sementara aku yang akan membunuh dia? Terus terngiang-ngiang. Kenapa coba terngiang-ngiang? Kenapa terngiang-ngiang coba? Ngapain kenapa kemudian sampai bikin dia tuh stres gitu loh? Karena yakin bahwasanya Muhammad itu pasti benar. Apa yang keluar dari lisan Muhammad itu kebenaran gitu loh. Hakikatnya dia tahu Muhammad ini bukan orang sepele. Muhammad ini bukan orang suka ngibul, bukan orang tukang bohong gitu loh. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, akhirnya para ikhwah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hingga tiba saatnya ketika kaum Quraisy hendak berangkat menuju Uhud untuk memerangi Rasulullah SAW ya, di tahun ketiga atau di akhir-akhir tahun 2 Hijriah. Ketika mereka sebelum berangkat ke Uhud, maka ternyata pada perang Uhud Rasulullah SAW itu berhasil melemparkan lembing ke arah bahu Ubay ibn Khalaf alaihi la'natullah, hingga dia berteriak kesakitan akan akibat luka hal tersebut. Dan teman-temannya pun berkata untuk menenangkannya, tenanglah, ini cuma luka kecil saja, kata kawan-kawan Ubay bin Khalaf ini. Maka Ubay bin Khalaf menjawab dengan penuh ketakutan, sesungguhnya Muhammad pernah berkata kepadaku di Makkah bahwasanya dia akan membunuhku, dan demi Allah kata dia, seandainya dia hanya meludahiku maka ludah itu pasti akan membunuhku, kata Ubay bin Khalaf nih. Ya, dulu ketika di Makkah Muhammad pernah berjanji bahwasanya dia yang akan membunuhku. Hari ini di perang Uhud terjadi, dia sekarang melemparkan nih lembing ini sampai menusukku. Kalau sekiranya yang sampai kepadaku bukan senjata dia tapi cuman ludahnya yang sampai kepadaku, dengan itu pun dia bisa membunuhku. Coba, sebenarnya kan orang-orang kafir ini sudah yakin gitu loh tentang mukjizat Muhammad, kekuatan Muhammad, kebenaran Muhammad, dan diijabahinya keinginan Muhammad oleh yang di atas sana, oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi sekali lagi karena keangkuhan, karena kesombongan, maka berarti salah satu di antara sebab orang itu menolak kebenaran karena sombong. Kalau sudah dinasehati enggak juga diikuti, sudah diingatkan juga tidak didengarkan, berarti sombong ini orang. Hakikat orang yang sombong itu bukan pakai cincin kemudian digini-ginikan, itu orang sombong dari sisi harta. Tapi hakikat dari orang yang sombong adalah batarul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan mencela manusia. Ini orang yang sombong. Nasihat enggak diterima, orang dicemooh. Inilah orang yang sombong hakikatnya. Ya kan? Begitulah Ubay bin Khalaf karena kesombongannya. Padahal dia tahu Muhammad itu benar. Dia tahu apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu adalah sesuatu kebenaran. Lihat bagaimana kadar ucapan Nabi Muhammad SAW di sisi Ubay bin Khalaf, dan lihat bagaimana Ubay bin Khalaf sama sekali tidak ragu dengan kebenaran Muhammad SAW dengan ancamannya. Padahal itu cuma ucapan biasa kan. Bahkan aku yang akan membunuh engkau. Kan biasa sih orang mau ngomong seperti itu, tapi terngiang-ngiang sekian tahun terus terngiang, ini ancaman ini benar atau enggak, bagaimana kalau terjadi, dan seterusnya. Ya, lihatlah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan sebutkan beberapa sebab kenapa orang-orang kafir Quraisy itu mereka menolak dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, pertama, nih rata-rata ya Bapak Ibu sekalian, ini juga bisa bagi kita bawa ke ke realita zaman kita sekarang. Dek apa wong tu payah menemo dakwah, apa dek susah menemo kebenaran, apa dek bisa menemo sunnah. Apa sebab? Satu, fanatisme terhadap ajaran nenek. Ya, fanatisme atau terlalu fanatik ya kepada ajaran orang-orang tua terdahulu. Dan karena rasa takut yang berlebihan. Itu. Kalau terlalu tunduk kepada ajaran nenek moyang, maka susah untuk menerima
hidayah. Ya, susah untuk menerima hidayah. Karena Abu Thalib ketika dia diajak oleh Nabi Muhammad SAW masuk Islam, apa kata dia? Bagaimana mungkin aku bisa meninggalkan agamanya Abdul Muttalib, ayahnya? Berarti kan karena fanatik kepada agama orang tuanya, orang tua terdahulu. Begitu juga orang-orang sekarang, ketika didakwahi, ketika diajak untuk mengikuti sunnah dan sebagainya, ayah dan koma tidak canda itu orang. Bahkan semua nabi dan rasul ketika mendakwahkan agamanya, umatnya semuanya mengatakan apa? Inna kunna na'budu ma kana ya'budu aba'una. Kami cuma nyembah apa yang dulu disembah oleh bapak-bapak kami. Itu mereka katakan. Anatruku ma kana ya'budu aba'una. Apakah mungkin akan kami tinggalkan apa yang pernah disembah oleh orang tua kami? Berarti kan tunduk kepada agamanya orang tua, bukan mencari kebenaran. Takut yang berlebihan. Ya, takut yang berkelebihan. Takut kalau begini begitu, karena mereka menganggap ada kualat. Kalau tidak tunduk kepada agama orang tuanya itu akan kualat. Padahal ini tidak benar sama sekali. Selagi itu kesalahan daripada siapapun itu datangnya, itu tinggalkan. Dan selagi itu kebenaran dari siapapun yang menyampaikannya, terima. Ya kan? Karena itu kebenaran. Dan itu kesalahan, maka tinggalkan. Nah, makanya ketika Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun." Apa kata Allah Azza wa Jalla? Dan demikianlah tidaklah kami utus seorang rasul sebelum engkau wahai Muhammad, kecuali mereka itu akan memberikan peringatan. Dan orang-orang yang hidup di antara mereka akan berkata kepada Rasulnya apa? Kami mendapati nenek moyang kami berada pada suatu agama, maka kami akan mengikuti agama nenek moyang kami. Itu mereka katakan demikian. Itu pengakuan orang-orang kafir. Mereka merasa sangat berat untuk meninggalkan agama orang tua mereka, meninggalkan kesyirikan, karena mereka terlalu taat, terlalu fanatik kepada nenek moyang mereka. Karena mereka sudah terlalu ditumbuhi dengan rasa takut yang berkelebihan. Maka dan ketahuilah wahai kaum muslimin muslimat sekalian, bahwa mempertahankan tradisi yang salah dan bersikap fanatik terhadapnya adalah salah satu sebab utama untuk tidak mendapatkan hidayah. Saya ulang nih. Ya, bahwa mempertahankan tradisi yang salah. Saya katakan tradisi yang salah, berarti ada tradisi yang benar, paham? Mempertahankan tradisi yang salah dan juga terlalu bersikap fanatik terhadap tradisi tersebut, maka itu menjadi sebab utama seseorang terhalang dari mendapatkan hidayah. Ya, tadi dia ngomong koma nak contoh itu orang babeza mah dan sebagainya. Padahal nan lebih komwa tuh canda itu dia. Ya, uang komwa siapa? Nenek moyangnya. Yang lebih komwa Rasulullah SAW, ya tak? Yang lebih dahulu Rasulullah SAW. Dan ini yang kita dakwahkan, ini yang kita sampaikan. Kita mengajak kepada apa yang dulu didakwakan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat perkataan kaum 'Ad, umat Nabi siapa? Kaum 'Ad umat Nabi siapa? Nabi Hud. Wa ila 'adin akhahum Huda. Kaum 'Ad berkata kepada Nabi Hud alaihi salam, qalu ajitana lina'budallaha wahdahu wa nadhara ma kana ya'budu aba'una fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Wahai Hud, apakah kamu datang kepada kami agar kami menyembah hanya Allah saja dan meninggalkan apa-apa yang disembah oleh orang tua kami? Lihat nih, fa'tina bima ta'iduna, coba datangkan apa yang engkau ancam kepada kami kalau memang engkau itu benar. Tapi setelah datang itu mukjizat ayat-ayat Allah, mereka juga tidak meyakininya. Perhatikan pula kaum Tsamud kepada Nabi Saleh. Wa ila Tsamud akhahum Salihah. Umat Tsamud mereka berkata kepada Nabi Saleh, "Ya Salih, qad kunta fina marjuwan qabla hadha, atanhana an na'budu ma kana ma ya'budu aba'una wa innana la fi shakkin mimma tad'una ilaihi murib." Wahai Saleh, sesungguhnya sebenarnya sebelum ini kamu adalah orang yang sangat kami harapkan kebaikannya. Tuhan.
sebelum jadi rasul kebaikannya sangat diharapkan. Pasti boleh jadi rasul ditolak. Apa sebabnya coba? Keangkuhan, kesombongan. Sampai mereka mengatakan apa? Atanhana an na'budu ma ya'budu abauna? Apakah engkau akan larang kami dari menyembah apa-apa yang disembah oleh orang tua kami dahulu? Dan kami berasa ragu terhadap apa-apa yang engkau serukan kepada kami. Lihat pula penduduk Madian kepada Nabi Syuaib. Apa yang mereka katakan kepada Nabi Syuaib? Qalu ya Syuaibu asalatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu abauna? Wahai Syuaib, apakah salatmu itu memerintahkan kepada kami untuk kami meninggalkan apa-apa yang disembah oleh bapak-bapak kami terdahulu? Wa inna lanaf'a aw an naf'ala fi amwalina ma nasha? Ataukah justru engkau melarang kami untuk berbuat sekehendak kami terhadap harta-harta kami? Ya, innaka la antal halimur rasyid. Sesungguhnya engkau itu adalah orang yang sangat penyantun lagi berakal. Coba tuh. Mereka meyakini kan Syuaib penyantun, Syuaib berakal, tapi pas giliran diajak untuk nyembah Allah, meninggalkan kesyirikan, ditolak. Apa lewat? Yang ndak saleh, yang ndak nabi, yang ndak taat, yang kurang berakal, berdakwah tuh dijamin berhasil? Mustahil. Ya kan? Pasti ada penentangan, pasti ada orang-orang yang tidak terima dengan apa-apa yang didakwahkan. Begitulah Bapak Ibu sekalian ya. Secara umum orang-orang itu mereka tidak mau menerima dakwah Muhammad SAW di kota Mekah karena apa? Keangkuhan. Karena fanatisme mereka kepada agama nenek moyang mereka sebelumnya. Makanya Abu Talib ketika itu mengatakan kepada Abu Jahal mengatakan kepada Abu Talib, ketika Abu Talib hampir ya terenyuh hatinya dengan ajakan siapa? Keponakannya Nabi Muhammad SAW. Ketika hatinya mulai tersentuh, mulai terbawa suasana, mulai melihat kepada sosok anak yang sangat dicintainya, anak dari saudaranya, ya Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi datang Abu Jahal ketika itu, Abul Hakam ibn Hisham seraya menyatakan apa? Ya Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Nih, setan masuk. Setan dari kalangan manusia. Abu Jahal mengatakan apa? Ya Abu Talib, wahai Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Apakah engkau membenci agamanya Abdul Muttalib? Coba kalau dihadapkan keponakan dengan ayah, mana yang akan lebih disayangi? Ketika dihadapkan antara ayah dengan keponakan, mana yang akan lebih dicintai? Ayah lah pasti. Dan fanatik orang tua itu ada. Ya, fanatisme kepada orang tua dengan kebiasaan orang tua, tradisi orang tua itu ada. Tapi kalau itu salah ya kita tolak. Tapi kalau itu benar kita terus pertahankan. Kan begitu? Lihat Abu Jahal mengatakan kepada Abu Talib, ya Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Wahai Abu Talib, apakah engkau membenci agama ayahmu Abdul Muttalib? Tentu tidak kan? Terus dibujuk-bujuk supaya tidak mengikuti agamanya Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal terus mengulang-ulang kalimat itu. Bisikan-bisikan jahat seperti syaitan membisikkan keburukan, itu agar tidak menerima dakwah Islam. Dan akhirnya meskipun Rasulullah terus juga penuh dengan kegigihan mengajak pamannya, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatun uhajjuka bika indallah uhajju laka biha indallah. Wahai Abdul, pamanku, ucapkan la ilaha illallah, kalimat yang dengannya aku akan menegakkan hujjah untukmu di hadapan Allah di hari kiamat. Tapi apa yang terjadi? Dia tidak meninggalkan agama orang tuanya, ya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, memang ya orang-orang terdahulu mereka fanatik kepada orang tua, itu yang pertama. Sebab yang kedua, kenapa orang-orang Mekah itu mereka menolak dakwah Nabi Muhammad SAW setelah fanatik kepada orang tua? Yang kedua adalah fanatisme kesukuan. Fanatik kepada suku. Ya. Bahkan mungkin di sebagian daerah kan, ketika mereka punya suku, satu suku akan menolong suku yang sama. Ya kan? Fanatik kepada kesukuan. Abu Jahal misalkan, gembong terbesar kesyirikan Mekah, ya, yang ternyata dia tertolak
dari doa Nabi Muhammad SAW, dan ternyata doa Nabi lebih tertuju kepada Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, gembong terbesar kesyirikan kota Mekah. Bahkan dia digelari dengan apa? Fir'aun hadhil ummah. Abu Jahal itu digelari dengan Fir'aun hadhil ummah. Fir'aunnya umat ini, Abu Jahal. Nama aslinya adalah Amr ibn Hisham ibn al-Mughirah al-Makhzumi atau Abul Hakam ibn Hisham. Nama aslinya Amr, kunyahnya Abul Hakam. Ya, Amr. Kemudian ayahnya Hisham dari Bani Makhzum, ya, dari suku Mughirah al-Makhzumi, ya, dari Bani Kinanah al-Kinani. Jadi Abu Jahal ini berasal dari Bani Makhzum, dari Kinanah, dan merupakan orang Quraisy juga. Dia suku Quraisy juga. Taib. Bapaknya Abu Jahal Hisham adalah pemimpin kabilah Bani Makhzum. Dan Bani Makhzum ini selalu bersaing dengan Bani Abdu Manaf. Bani Makhzum selalu bersaing dengan Bani Abdu Manaf. Seperti kemarin rumahnya Al-Arqam Ibn Abil Arqam itu adalah dari Bani Makhzum. Sehingga mereka nggak akan menyangka bahwasanya Rasulullah Muhammad berteman dengan Bani Makhzum, karena Muhammad dari Bani Abdi Manaf, kan begitu. Taib. Bapak Ibu sekalian rahimanillah wa iyyakum. Jadi orang-orang mereka bersaing dengan Bani Abdi Manaf untuk meraih kemuliaan. Meskipun keduanya sama-sama bagian daripada suku Quraisy. Quraisy kan besar tuh. Quraisy itu besar. Bani Kinanah, Bani Kinanah atau dari Makhzum, Bani Hashim, Bani Abdi Manaf, semuanya itu adalah orang-orang Quraisy, suku besar Quraisy. Taib. Sehingga setiap kali Bani Abdi Manaf berbuat sesuatu yang baik, pasti Bani Makhzum juga akan berbuat hal yang sama, tidak mau kalah. Mereka tuh fanatik kesukuannya. Nah, Quraisy itu sempat menggelari Amr ibn Hisham ini, Abu Jahal ini, dengan sebutan Abul Hakam. Abul Hakam. Gelar ini sebagai pemegang keputusan. Pak Hakim kata orang kitanya. Ya, Abul Hakam. Orang yang memegang keputusan, kehakiman. Setiap hukum dia yang menetapkan, kan begitu. Makanya Abul Hakam ibn Hisham. Itu gelar dari Amr ibn Hisham ini. Nah, karena setiap kali terjadi sesuatu hal, permasalahan, kaumnya akan meminta kepada Abu Jahal ini. Dan Abu Jahal itu juga gelar yang jelek sebenarnya. Abu Jahal, orang jahil, orang bodoh. Kan itu ya. Kalau boleh kita kan goblok ya. Kan begitu ya. Abu Jahal. Tayyib Bapak Ibu sekalian rahimanallahu wa iyyakum. Nah, setiap kali terjadi perselisihan, permasalahan, ini orang-orang Bani Makhzum datangnya kepada Abu Jahal minta diselesaikan, ya. Dan ternyata kecerdasan, kebijakan Abu Jahal tidak membuat Abu Jahal itu mendapatkan hidayah Islam. Jadi ya, cerdas itu bukan nikmat yang bukan nikmat yang pasti bisa menjadikan dia mendapatkan hidayah. Itu apa codiok? Ya kan, begitu bahasa kitanya seperti itu. Ya, kita tuh nggak butuh dengan cerdas, nggak butuh wak codiok, tapi butuh hidayah. Codiok tapi tidak mendapat hidayah, codiok tapi tidak menemu hidayah, tidak ada guna. Ya, karena inti daripada manfaat kita hidup adalah bagaimana ketika Allah berikan kepada kita curahan hidayah, kita olah hidayah itu, kita taati, istiqamah di atasnya. Walaupun akal kita mungkin pas-pasan atau bahkan di bawah. Ya, makanya Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullah taala beliau menyatakan al-aqil, orang yang berakal itu adalah mereka orang-orang yang dekat dengan Allah dan mereka mendapatkan hidayah. Orang yang bodoh ya tadi, mereka yang jauh dari Allah Azza wa Jalla. Walaupun mereka itu secara akal IQ-nya mereka tinggi. Jadi IQ nggak bisa kita sombongkan. Cuman terkadang memang karena ndek codiok itu lahnya sombong. Ndek codiok inyo itu lahnya angkuh, makanya ndak bisa menerima kebenaran. Nah, kemudian kenapa Abu Jahal dia tidak mau beriman? Apa yang menghalangi dia? Kita lihat nih. Apa yang dituturkan oleh Abu Jahal sendiri. Mengapa Abu Jahal tidak bisa beriman? Tidaknya mau masuk Islam. Kata Abu Jahal, tanaza'na nahnu wa banu Abdi Manaf syaraf. Kami Bani Makhzum itu senantiasa bersaing dengan Bani Abdi Manaf. Bani Abdi Manaf sukunya siapa? Nabi Muhammad SAW. Kabilahnya Nabi Muhammad. Bersaing untuk meraih kemuliaan. Jika mereka memberi makan, kami akan memberi makan. Tuh. Kalau ada orang Bani Abdi Manaf itu sedekah, kami pun akan sedekah. Pokoknya tidak boleh Bani Abdi Manaf itu berlebihan. Cuman
Ya sebenarnya sih oke-oke lah. Kan begitu, oke-oke lah. Walaupun niatnya nggak bagus. Kemudian jika mereka menanggung satu tanggung jawab, maka kami pun juga aku harus menanggung satu tanggung jawab. Itu kan repot kayak gitu. Jangan jadi orang kayak gini. Beli motor uang, harus beli motor lo, Wak. Masang loteng uang, harus terpasang loteng rumah, Wak. Contohnya ya, beli TV uang, harus nabu TV lah, Wak. Sakit, Wak. Ponyong bego. Ya kan, utang tobi. Ya kan, dompet kos. Subhanallah. Jadi hidup sesuai dengan kemampuannya, ya. Akhirnya mereka terus kayak gitu tuh. Apa yang dilakukan Bani Abdi Manaf, mereka akan tiru. Hingga tatkala kita telah berimbang, setara, kedudukannya setara dalam persaingan tersebut, tiba-tiba orang-orang Bani Abdi Manaf berkata, ada seorang yang akan muncul dari kami. Abdul Manaf mereka mengatakan akan muncul seorang nabi dari suku kami dan wahyu langit akan turun kepadanya. Nah, coba Bani Makhzum gimana mau menyaingi? Gak bisa. Ternyata Bani Abdi Manaf yang mendapatkan keturunan nabi, ya kan gitu. Yang dari mereka itu turun seorang nabi. Bani Makhzum gak bisa. Bagaimana kami bisa menyaingi mereka dalam hal ini? Maka demi Allah, selama-lamanya kami tidak akan beriman ataupun membenarkannya. Gara-gara apa? Gara-gara apa? Fanatik kesukuan tadi. Nya pun tidak dari sukuinya. Apa tidak dari sukuinya? Ngapa harus Bani Abdi Manaf? Gara-gara itulah kemudian Abu Jahal mengatakan, sampai bila pun kami tidak akan beriman, tidak akan kami percaya. Itu kata orang-orang Bani Makhzum, termasuk diantaranya gembong mereka. Abu Jahal bodoh atau enggak? Itulah namanya Abu Jahal. Karena orang bodoh. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan gara-gara wong Jawa ndak ditemo kebenaran ninya. Selagi yang disamping dek wong Jawa ke bocoy temo lah. Tapi kalau salah jangan ditaati, perlu untuk ingatkan, perlu untuk diperingatkan kalau salah. Tapi kalau benar, tapi dia ada bendang gini ya Bapak sekalian. Nah, jadi jangan gara-gara ndak suka awak, ndak wong awak dan sebagainya, pendatang nyeru orang tamu dan sebagainya, maka kebenaran selagi itu benar dan kita tahu orangnya, kita tahu manhajnya, kita tahu akidahnya, terima. Ya, jangan seperti Abu Jahal. Ya, seperti Abu Jahal, orang yang bodoh ini. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ternyata fanatisme kesukuan ini termasuk di antara adat jahiliyah. Ya, musuh-musuh umat Islam itu suka seperti ini. Orang-orang musyrik mereka telah menggunakan trik ini atau menggunakan hal ini sejak zaman dahulu untuk memporak-porandakan barisan umat Islam. Karena titik lemah inilah yang digunakan oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Inggris untuk menuruntuhkan Daulah Utsmaniyah. Jadi Daulah Utsmaniyah itu mereka runtuh kenapa? Dicekoki atau dimasuki supaya mereka fanatik kepada suku. Ya, akhirnya masing-masing satu orang meruntuhkan satu suku. Suku ini mereka menundukkan satu suku yang lain. Bagaimana mereka bisa meninggikan sukunya masing-masing? Itulah Daulah Utsmaniyah. Yang gara-gara orang Inggris dengan orang-orang Yahudi itu mereka akhirnya runtuh Daulah Utsmaniyah ketika itu. Begitu juga yang memecah belah kaum muslimin kepada bangsa Arab dan Turki. Bangsa Arab dengan Turki dipecah gara-gara apa? Fanatik kesukuan. Titik lemah ini pula yang digunakan oleh Perancis untuk meruntuhkan Aljazair. Ya. Demikian pula mereka memecah belah bangsa Arab dengan barbar juga karena apa? Karena kesukuan tadi. Dan seterusnya hingga hari kiamat. Sehingga fanatik kesukuan ini sama sekali tidak menjadi kebaikan dan itu hanya akan meruntuhkan Islam. Itu sebab yang kedua. Pertama fanatik orang tua, agama orang tua. Yang kedua fanatik kesukuan. Masuk waktu atau belum? Belum ya, sedikit lagi. Kemudian yang ketiga karena kesombongan dan keangkuhan tadi. Di awal sedikit kita sindir. Kesombongan dan keangkuhan. Ya. Dan rata-rata ini semuanya ada di akhir zaman ini. Mereka yang tidak mau menerima umat Islam, mereka tidak mau menerima dakwah sunnah ini kalau ndak gara-gara wong tuanya berarti karena suku. Kalau ndak suku berarti karena
sombong angkuh masalah codiok masalah lah codiok dan punya aja buku Arabnya dan pandainya baca kitab gundul ya kan begitu. Pedoman pandai baca kitab gundul orang Melayu gundul saudara kan ya. Bahasa Arab Melayu kan gundul saudara semuanya tuh kan begitu. Kalau pandai baca Arab Melayu Arab gundul banyak orang yang bisa membaca Arab gundul yang tanpa harakat kan begitu. Tapi Bapak Ibu sekalian rahimanallah bukan itu. Kesombongan, keangkuhan itu sebab di mana mereka tidak bisa mendapatkan hidayah. Makanya kata Allah, wa idh kunna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar. Kenapa iblis tidak mau nyembah kepada Adam? Karena kesombongan, keangkuhan. Dan kau lebih mulia daripada Adam. Dan lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, sementara Adam kau ciptakan dari tanah. Dalam akal atau bukan akal sih. Dalam pikiran iblis yang cerdik tadi, ya, iblis yang codiok tadi, api lebih elok daripada tanah. Kan begitu? Dalam bayangan iblis. Sementara dalam konteks yang lain, tanah lebih baik daripada api dan seterusnya. Baik. Kita dengarkan adzan isya terlebih dahulu. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd.
Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kesombongan yang menjadikan iblis menolak untuk bersujud kepada Adam. Kesombongan juga yang menjadikan orang-orang terdahulu mereka tidak mau memeluk agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga hari ini kesombonganlah yang menjadikan mereka tidak mau tunduk kepada sunnah, tidak mau mengenal apa itu syariat Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya kata Allah, sa'asrifu an ayati alladziina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq wa iyyaraw kulla ayatin la yu'minu biha wa iyyaraw sabila rusdi la yattakhiduhu sabila wa iyyaraw sabilal ghayyi yattakhiduhu sabila dzalika bi annahum kadzdzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Aku akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan diri mereka di muka bumi ini tanpa alasan yang benar dari tanda-tanda kekuasaannya. Lihat tuh Allah katakan, kami akan memalingkan mereka atas kesombongan mereka. Jadi orang-orang yang sombong ini dipalingkan oleh Allah. Mereka tidak diberikan hidayah. Kalau mereka melihat ayat, mereka menolak. Kalau mereka melihat kebenaran, mereka anggap sebagai kesalahan. Kalau mereka melihat kesalahan, mereka anggap itu sebagai kebenaran. Ada nggak orang yang seperti ini? Banyak. Sampai ada orang yang peduli lingkungan dikatakan sebagai subhanallah, asal mendakwahkan kepada sunnah Wahabi. Sampai masalah membersihkan lingkungan Wahabi lingkungan, subhanallah. Wahabi kebersihan besok, Wahabi mana aja, Satpol PP pun mungkin besok dikatakan karena mereka menjaga ketertiban dan sebagainya. Subhanallah, kan aneh jadinya. Semuanya dilakapi dengan lakap-lakap yang tidak baik ya. Kalau mereka melihat jalan salah, mereka ambil sebagai jalan kebenaran. Subhanallah. Seorang pendakwah yang akhir-akhir ini datang ke negara kita, tapi sebagian daerah menolaknya kan gara-gara apa? Gara-gara begini begitu. Tapi orang-orang yang nyata-nyata dia di luar Islam malah dikasih ruang untuk berdakwah. Subhanallah. Bagaimana ini? Ya. Tapi tadi karena kesombongan itu yang ketiga. Sebab yang keempat, ya, kekhawatiran akan adanya perubahan kekuasaan dan hukum. Ini juga nih, kalau beko inyo yang jatuh jadi pemimpin, lain hukum, pindah kekuasaan. Terkadang ini menjadikan orang tidak mau menerima kebenaran. Nah, begitu juga orang-orang jahiliyah, orang-orang Mekah dulu. Kenapa mereka tidak mau masuk Islam? Karena mereka khawatir akan adanya perubahan kekuasaan dan hukum. Ketika melihat Rasulullah hendak berhukum SAW dengan hukum Allah dalam segala aspek kehidupannya, maka pembesar-pembesar Mekah pun mereka khawatir akan kehilangan kekuasaan dan tergantinya hukum-hukum yang selama ini telah mereka jalankan. Karena hukum-hukum mereka menguntungkan mereka, makanya mereka nggak mau diganti. Kalau lah ganti hukum tentu nggak ada pemasukan, kan begitu. Sama juga orang-orang sekarang ini, ketika mereka memberikan ruang jalan dakwah, maka akan tertutup mungkin sebagian penghidupan mereka. Makanya ditolak, subhanallah. Nih, mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan dari sifat yang seperti ini. Ya. Nih, yang kelima nih, kekhawatiran mereka kehilangan mata pencaharian, ya atau tidak? Karena ada tuh dai-dai yang mereka menolak seorang dai yang lain gara-gara kalau lainnya datang kalah rikoknya, sehingga tadi pencaharian, subhanallah, dakwah dijadikan sebagai dan sebagainya, subhanallah. Ini sebenarnya ada ya, mereka menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW ya dari masyarakat penduduk Mekah itu karena mereka khawatir sekiranya penduduk Mekah itu menerima dakwah Muhammad, mereka khawatir bangsa Arab akan memerangi mereka, ya, sehingga keamanan Mekah pun tercabik, sehingga keamanan hilang, ekonomi akan turun. Mereka khawatir itu sebenarnya. Padahal Islam ini didakwahkan bukan untuk memerangi begitu secara serta-merta, tapi justru akan membawa kedamaian. Tapi di sisi lainnya, mengapa mereka ini juga mencegah agar dakwah Muhammad tidak tersebar ke bangsa Arab? Ya, karena mereka khawatir jika penduduk Jazirah Arab itu di luar Mekah mereka menerima Islam, maka mereka juga akan memboikot Mekah yang masih beragama penyembahan kepada berhala. Jadi mereka menolak agama Muhammad ini di mana-mana itu. Di Mekah nggak boleh, di Jazirah Arab secara umum juga tidak dibolehkan. Maka ujung-ujungnya
ketika dakwah sudah sampai ke kota Madinah, Madinah sudah menjadi pusat ilmu, ya toh? Maka mereka mulai memerangi orang-orang kaum muslimin, ya. Kemudian yang keenam sebabnya karena mereka itu khawatir akan hilangnya syahwat dan kelezatan haram. Hilangnya syahwat dan kelezatan haram yang selama ini mereka nikmati. Kan agama Islam mengharamkan zina, mengharamkan riba, mengharamkan ini, mengharamkan itu. Sementara budaya jahiliyah itu ada. Mereka khawatir itu syahwat dan hawa nafsu mereka akan terhalangi dengan itu. Itu yang keenam. Yang ketujuh, sedikit kita ringkas. Yang ketujuh, karena mereka tidak percaya bahwasanya Allah itu mengutus seorang rasul dari bangsa manusia. Mereka enggak tahu. Ya. Wa ma mana'an nasa an yu'minu ija'ahumul huda illa an qalu ab'atha Allahu basharar rasula. Apakah mungkin Allah mengutus seseorang manusia menjadi seorang rasul? Karena mereka menganggap itu apa? Qul law kana fil ardi malaikatun yamshuna mutmainnina lanazzalna 'alaihim minas sama'i malakar rasula. Ya, kata Allah, katakanlah ya Muhammad, kalau seandainya ada malaikat-malaikat yang berjalan sebagai penghuni di muka bumi ini, niscaya kami turunkan dari langit kepada mereka seorang malaikat untuk menjadi rasul. Tapi enggak. Rasul itu jadi bangsa manusia. Ya. Kemudian sebab yang kedelapan, karena mereka mengingkari adanya hari kiamat. Mereka mengingkari adanya hari akhir. Ya. Mereka dengan lancangnya mengingkari hari kiamat dengan berdalih logika. Mereka picik sekali sebenarnya. Mereka berdalih logika. Mereka lupa bahwasanya Allah itu adalah Maha Kuasa atas segala sesuatu, ya. Mereka mengatakan apa? Wa aqsamu billahi jahda aimanihim la yab'atsullahu may yamut. Mereka bersumpah secara sungguh-sungguh dengan nama Allah bahwasanya Allah tidak akan membangkitkan orang yang telah mati, ya. Itu mereka di antara sebabnya, ya. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang ini mereka menolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang nabi karena mereka tadi mereka itu mengingkari terhadap hari kiamat. Sebab yang kesembilan, kenapa mereka tidak mengikuti Rasulullah SAW? Karena kebutaan hati mereka yang telah buta karena kesyirikan, karena kemungkaran, karena mereka adalah orang yang sudah terikat dengan hal-hal yang sifatnya berbau kesyirikan, makanya hati mereka mati. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Ya, orang-orang kafir hati mereka telah dikunci oleh Allah, mata-mata mereka, telinga mereka, ya, sehingga mereka susah untuk menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebab-sebab kenapa orang-orang kafir Quraisy mereka menolak dakwah Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wallahu a'lam. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan di bulan depan insyaallah taala, dan pekan depan kita bersama dengan Minhaju al-Muslim biidznillah taala. Hadza wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tidak perlu ada tanya jawab, dan insyaallah kita bertemu di pertemuan berikutnya. Naktafi bihadza wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.